Financial teknologi atau lebih sering kita sebut dengan fintech. Apa sih sebenarnya fintech itu? Bagaimana perkembangannya di dunia global maupun di Indonesia? Lalu peran apa saja yang sudah dilakukan fintech untuk perekonomian di Indonesia? Semua itu bakal aku terangin secara singkat namun jelas pada video kali ini. Tetap stay tune ya! Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini ya? Semoga sehat walafiat dan selalu diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, ketemu lagi bareng aku nih, Tiffany Larasati Dewi, dengan nomor induk A210190146. Seperti video-video sebelumnya, aku bikin video untuk melengkapi ujian. Kali ini ujiannya adalah ujian akhir semester untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengaku Bapak Surya Jatmika, Sarjana Pendidikan Register Pendidikan. Seperti yang udah aku bilang, aku bakal jelasin ke kalian tentang vintage dan apa saja yang berhubungan dengan vintage. Mengapa juga kita harus memilih vintage. Oke, selalu stay tune videonya. Pengertian maupun definisi dari finansial teknologi kalau kita cari di Google, di jurnal, di buku maupun dari sumber-sumber lain pasti banyak banget macamnya. Salah satu jurnal yang udah aku baca yang dibuat oleh Arner dan timnya pada tahun 2015 mengatakan vintage refer to use technology to deliver solution financial atau financial solution. Kita tuh bisa menerjemahkannya itu sebagai financial teknologi menggunakan acuan penggunaan teknologi untuk menyampaikan solusi dari masalah keuangan. Dari definisi yang udah disebutkan oleh Arner tadi, kita tuh dapat menyimpulkannya sendiri. Jadi finansial teknologi itu merupakan sebuah inovasi dari industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi dalam sistemnya. Produk finansial teknologi itu biasanya berupa sistem teknologi untuk mempermudah transaksi maupun penggunaan jasa keuangan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sebuah fenomena baru atau munculnya sebuah fenomena baru itu pasti ada hal-hal yang mendorongnya, ada penyebabnya untuk muncul. Salah satunya adalah hal-hal yang mendorong munculnya vintage. Salah satu fenomenanya adalah inovasi disruptif, juga sering terjadi di industri jasa keuangan yang telah mendisrupsi landscape industri jasa keuangan secara global, mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan yang udah aku sebutkan tadi adalah hal-hal yang menyebabkan atau yang mendorong munculnya fenomena baru yang disebut finansial teknologi. Tadi aku itu nyebutin tentang inovasi disruptif. Apa sih sebenarnya inovasi disruptif? Inovasi disruptif merupakan inovasi yang berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar yang existing dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, hingga biaya yang ekonomis. Sebab pasti muncul bersamaan dengan akibat. Lalu, mengapa sih kita harus memilih finansial teknologi untuk kemajuan kita bersama? Alasan masyarakat dalam memilih finansial teknologi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional. Yang kedua, masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas. Jadi 3 hal yang udah aku sebutin tadi itu adalah sebab mengapa kita harus memilih finansial teknologi untuk kemajuan kita bersama.
tidak hanya manusia maupun makhluk hidup yang berevolusi. Finansial teknologi pun juga terjadi evolusi. Ada 3 evolusi yang terjadi pada finansial teknologi. Yang pertama yaitu fintech 1.0 yang terjadi pada 1866 hingga 1987. Lalu yang kedua itu ada vintage 2.0 pada tahun 1987 hingga 2008. Itu melanjutkan vintage generasi pertama. Dan yang terakhir adalah vintage generasi 3.0 hingga 3.5 yaitu tahun 2008 hingga saat ini. Perkembangan finansial teknologi itu kita bisa bagi menjadi 2 macam, yaitu perkembangan finansial teknologi secara global dan finansial teknologi yang ada di Indonesia. Pada perkembangan finansial teknologi secara global dapat kita lihat pada grafik di samping. Itu menggambarkan sebelum finansial teknologi berkembang secara pesat. Lalu grafik yang ini menjelaskan bahwa sudah 51% lebih pada tahun 2014 hingga tahun 2020 kenaikan jasa keuangan karena menggunakan finansial teknologi. Jadi perkembangannya pun sudah sangat pesat untuk di dunia global. Perkembangan finansial teknologi di Indonesia dapat kita lihat melalui grafik di samping. Perilaku finansial teknologi di Indonesia masih dominan berbisnis payment yaitu sebesar 43%, lalu pinjaman sebesar 17% dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain. Lalu besarnya potensi yang dimiliki membuat finansial teknologi perlu diberikan ruang untuk bertumbuh. Perlu pengaturan yang memadai mengingat resiko yang mungkin ditimbulkan. Lalu grafik di samping ini menunjukkan profil finansial teknologi di Indonesia berdasarkan jumlah perusahaan. Ini bersumber dari Asosiasi Finansial Teknologi Indonesia dari OJK. Dapat dilihat pada tahun 2015 hingga tahun 2016 sudah terdapat 165 perusahaan yang menggunakan sistem finansial teknologi, sehingga perkembangan finansial teknologi di Indonesia berkembang begitu pesat seiring juga berkembangnya finansial teknologi di dunia global. Perkembangan finansial teknologi pasti dibarengi dengan banyaknya penggunaan finansial teknologi pada industri jasa keuangan. Salah satunya adalah Master Plan sektor jasa keuangan Indonesia. Finansial teknologi yang terus berkembang akan mendukung pencapaian 3 sasaran Master Plan sektor jasa keuangan Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Yang pertama yaitu kontributif, mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang kedua adalah stabil, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah inklusif, yaitu membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan setiap masyarakat. Lalu apa saja sih peran finansial teknologi yang ada di Indonesia? Yang pertama itu adalah untuk mendorong kemampuan eksplorasi UMKM yang saat ini masih rendah. Lalu yang kedua adalah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Yang ketiga, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17.000 pulau lebih. Lalu ada membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Dan yang terakhir adalah mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Ada 5 peran fintech di Indonesia. Jadi untuk mengembangkan apa saja yang ada di Indonesia perlu dibarengi dengan finansial teknologi untuk mempermudah dan memperlancar pengerjaannya. Untuk mengoptimalkan peran finansial teknologi di Indonesia, maka kita sebagai warga negara yang baik dan patuh hukum perlu membangun sinergi bisnis finansial teknologi dengan industri incumbent atau bank dan lembaga keuangan non-bank. Upaya ini dapat ditempuh
didukung dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama yaitu kolaborasi jalur informasi antara finansial teknologi dengan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi yang sudah dibangun. Yang kedua adalah kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk kolaborasi produk ini, pelaku finansial teknologi bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain produk untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu entah itu dari masyarakat maupun dari lembaga keuangannya. Finansial teknologi tidak akan berjalan lurus sesuai dengan yang diharapkan. Pasti ada resiko yang akan terjadi pada industri finansial teknologi. Lalu untuk mencegah resiko ini semakin membengkak, perlu adanya perlindungan konsumen atau tindak lanjutnya. Untuk melindungi dana pengguna atau dana konsumen, potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan maupun force majeure dari kegiatan finansial teknologi. Lalu ada perlindungan data konsumen. Selain dana, yaitu kita perlu melindungi data konsumen. Isu privacy pengguna finansial teknologi yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selain konsumen, kita perlu adanya perlindungan kepentingan nasional, yaitu anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Untuk yang terakhir nih, yaitu upaya dari OJK untuk mempertahankan finansial teknologi dan mengembangkan finansial teknologi. Yang pertama dapat dilakukan yaitu penerbitan ketentuan. Penerbitan ketentuan ini dapat dilakukan OJK dengan regulatory sandbox. Lalu ada penerbitan POJK nomor 77/POJK.01 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam langsung berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending. Lalu OJK akan menyusun ketentuan lainnya, antara lain tentang crowdfunding dan digital banking. Selain penerbitan ketentuan, OJK akan membentuk Financial Technology Innovation Group. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Yang kedua, pengembangan industri finansial teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengembangan sandbox untuk model bisnis finansial teknologi yang baru dan potensial. Dan yang terakhir adalah penyediaan sarana komunikasi antara website finansial teknologi antara regulator dan industri finansial teknologi. Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan konsep Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia atau MPS-JKI, finansial teknologi dapat bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan multi manfaat pada masyarakat Indonesia. Lalu, regulator perlu menyusun kebijakan strategis yang memastikan resiko finansial teknologi dapat dimitigasi atau dikurangi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oke teman-teman, sekiranya itu yang bisa aku sampaikan tentang fintech atau finansial teknologi pada video kali ini. Untuk kesalahan dalam pengucapan maupun tata letak gerak yang aku buat secara tidak sengaja, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesuai doa yang sebelum-sebelumnya juga, semoga nilai UAS kita baik semua. Amin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodo amat. Kalau kita cari di Google, berdasarkan jumlah perusahaan dapat dilihat pada tahun 2009
dapat dilihat pada tahun 2016 itu sudah terdapat 165